Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan video ini dulu kawan-kawan. Masih ingat Bahlil dilabrak oleh konsumen gas melon karena dia antri kemudian tidak didapatkan lagi gas LPG-nya itu, sementara anak-anaknya di rumah menunggu untuk makan karena Bahlil melarang pengecer menjual gas melon. Iya. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya, di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah kita paham Bapak. Kita paham ya. Kita paham Bapak ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya, Pak ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Tapi larangan ini kan dicabut. Dicabutnya kenapa? Karena Prabowo sendiri tidak menyuruh Bahlil untuk melarang pengecer menjual gas LPG. Di mana gas LPG akhirnya langka, kemudian orang antri, malah tidak dapat, harganya mahal. Ini kan dianulir kembali oleh Bahlil, Menteri ESDM. Tapi lihat kawan-kawan, harga yang dikatakan oleh Bahlil ini 19.000 paling tinggi katanya kan? 4 Februari yang diterapkan Menteri ESDM soal larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg disebut dilakukan mendadak. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 4 Februari 2025. Dasko mengatakan aturan larangan pengecer menjual LPG 3 kg juga tidak disosialisasikan. Tidak adanya sosialisasi terkait kebijakan tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya antrean warga yang mau membeli LPG 3 kg. Dasko sendiri mengaku tidak tahu apakah sebelum kebijakan diterapkan, Bahlil berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto atau belum. Pasalnya, menurut Dasko, Kementerian bisa menjalankan peraturannya sendiri. Sementara itu saat ini Presiden Prabowo sudah menginstruksikan untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg. Perintah Prabowo itu akan berlaku sejak Selasa 4 Februari 2025. Dasko mengatakan rencananya pengecer akan menjadi sub pangkalan. Sementara terkait isu harga yang melonjak di tingkat pengecer, pemerintah akan membuat harga patokan sehingga tidak melanggar. Harga yang kita kontrol agar harganya tidak dinaikkan semau-maunya. Kalau harganya dinaikkan 25.000, 30.000 per kilogram galon, itu kan kasihan. Sementara kita itu kan subsidinya paling tinggi 19.000. Mereka jual, ya, gitu ya. Oke. Besok udah Pak. Besok udah boleh pengecer ya, Pak. Iya, NCM dijadikan sebagai sub pangkalan, ya. Tapi untuk harga seperti apa nanti Pak di pengecer di sub pangkalan itu? Kita minta harga tidak boleh lebih dari 19.000, maksimal 19.000. Pantauannya seperti apa, Pak? Untuk pantauannya nanti seperti apa? Habis ini kita akan lakukan. Ya. Kapan aktif lagi Pak di pengecer, Pak? Kapan aktif lagi di pengecer, Pak? Mulai hari ini ya. Oke. Tantangan hari ini akan bertemu Presiden, Pak. Udahlah, gue lagi urus ini gimana? Tapi nanti akan ada pengawasan nggak Pak untuk harga Pak di pengecer, Pak? Wow. Sampai di situ kawan-kawan belum mengerti. Apa hubungannya? Beranikah Purbaya membongkar borok Bahlil? Apa sih borok Bahlil dalam gas LPG ini? Yang berkaitan dengan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sekarang ini? Penutupan Selat Hormuz di Iran itu sekarang akan membuat gas LPG yang disubsidi negara itu akan membuat negara boncos. Mas Ulum, ketika Selat Hormuz ditutup, ini mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya dampak yang paling segera terasa bagi dunia dan juga bagi Indonesia. Ya baik, terima kasih. Jadi saya kira mungkin Selat Hormuz ini kan sangat strategis sekali ya, khususnya ya yang terkait dengan distribusi minyak ya, khususnya buat Indonesia sendiri tentu saja. Bahkan banyak dampaknya ya, bukan cuma dampak ekonomi, bisa juga dampak politik ya, dampak sosial hingga dampak keamanan. Nah, di antara mungkin dampak ekonomi mungkin bisa saya identifikasi itu setidaknya mungkin ada sekitar 6 mungkin yang secara langsung bisa kita lihat ya. Yang pertama tentu saja energi, BBM dan LPG akan langka karena ini kalau kita lihat dari data yang ada itu ada sekitar 20% dari total impor minyak mentah kita itu ya berasal dari kawasan Teluk yang melalui Selat Hormuz ini. Nah, bukan cuman BBM ya, bahkan LPG juga ya. Okay. Ini juga berasal dari negara-negara Timur Tengah. Nah, sehingga lagi-lagi ini akan memberikan dampak langsung buat kita Indonesia. Boncos kenapa? Karena
Kalau seandainya gas LPG yang kita impor, kita bukan produksi gas LPG itu, diimpor di Selat Hormuz itu sekarang, tersendatnya, harga-harga akan naik. Hanya itu kuncinya sebenarnya. Kalau sudah ditutup oleh Iran, Selat Hormuz itu, seluruh minyak dan gas di dunia ini akan naik. Karena sumbernya dari sana, 20% sumber minyak dan gas. Gas yang paling besar dari Selat Hormuz itu dilewatkan. Ini akan membuat harga, kalau harga impor dari gas LPG ataupun minyak naik, jelas-jelas subsidi akan boncos, defisit akan naik. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini Purbaya kan ada ngoceh masalah ekonomi keuangan kita, pengaruhnya kepada perekonomian Indonesia. Ya, bisa-bisa tidak terpengaruh sebenarnya. Yang terpengaruh adalah banjingan-banjingan koruptor, kawan-kawan. Nantinya kalau dalam ini, yang dua ini yang kita bahas, Pertalite yang disubsidi itu dengan LPG. Kenapa begitu? Kan itu pertanyaan kawan-kawan. Makanya Purbaya santai-santai aja. Dia tinggal nanti. Kalau sudah kedesak, dia akan bongkar ini Borok Bahlil. Kenapa bongkar Borok Bahlil saya katakan? Nah, itu kan kita lihat. Apa saja yang berkaitan dengan SDM, sumber daya dan mineral, kan ada kebijakan Bahlil. Masalah LPG dia yang menetapkan harga kan? Di sini kuncinya. Biar kawan-kawan lebih tahu lagi, lebih mengerti lagi. Kenapa ini akan dijadikan senjata oleh Purbaya nantinya? Karena udah pasti penutupan Selat Hormuz itu, selat yang di Iran sekarang itu udah pasti sekarang sudah dibuat oleh Iran, minyak sudah terlantar di situ, udah pasti membuat negara kita ini, APBN kita ini boncos. Purbaya kan tak mau hal itu, dia akan memaksa membongkar borok-boroknya para begundal-gundal itu. Saya tidak mengatakan Bahlil begundalnya di situ, ada tangan-tangan lain nanti yang menyuruh menteri-menteri ataupun aparat-aparat bergelimang dalam hal itu, bergelimang dalam itu, supaya kawan-kawan mengerti sebetul-betulnya Purbaya sudah menyentil kemarin masalah gas LPG ini. Bahlil mengatakan tadi kan paling tinggi 19.000 katanya tadi itu kan. Coba tengok. Sebetulnya gas LPG itu kawan-kawan harusnya sampainya ke konsumen itu 12.750. Sampai sekarang belum berubah itu. Biasalah kalau masyarakat Pak. Itu mungkin mengkunya salah baca data itu. Biasalah kalau mungkin mengkunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga masih dalam proses pematangan ya. Mungkin belum baca data kali itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda yang menonton ini tidak merasa tertipu dengan apa? Dengan gas LPG, gas melon yang Anda beli itu 18.000 itu adalah penipuan. Saya katakan begitu. Tapi kalau Anda tidak merasa tertipu, Anda out aja dari channel ini ya. Out aja. Anda gak punya logika nantinya. Kalau Anda menjawab bahwa gas LPG di APBN seharusnya adalah 12.750 harga ecerannya, di mana sebelumnya harga yang benar-benar harga keekonomiannya adalah 42.750, disubsidi oleh negara 30.000. Harga terakhirnya sampai kepada konsumen harusnya 12.750. Tapi sampai di pangkalan kan 18.000. Bagi yang sok-sok pintar, bagi yang pembela-pembela garong banjingan di negara ini akan mengatakan gas itu adalah yang sangat berbahaya. Ada lagi tabung yang untuk mengamankannya. Kemudian ada pengangkutan, transportasi, biaya ini, biaya itu lagi. Sehingga harga APBN 12.750 sampai di pangkalan 18.000. Kalau sampai di pengecer lagi 20.000 atau di atas itu. Ini orang-orang yang sok pandai atau orang yang dibodoh-bodohi. Kenapa saya katakan begitu? Ini dibongkar oleh Menkeu Purbaya. Seolah-olah dia mengatakan, saya katakan seolah-olah dia mengatakan, Anda rakyat pemakai gas LPG 3 kg, Anda tertipu. Ditipu oleh siapa? Ya, yang kebakaran jenggot. Video pertama itu kan kebakaran jenggot. Bahlil ini sangat erat dengan gas LPG 3 kg. Sebelumnya dia melarang pengecer menjual gas LPG setelah mengambil dari pangkalan. Akhirnya Prabowo turun tangan. Heboh masyarakat kan? Karena ada-ada saja kebijaksanaannya yang menzolimi rakyat, yang menganiaya rakyat. Kalau tidak susah rakyat itu, sepertinya dia tidak senang. Nah, sekarang terbongkar. Jangan Anda bayangkan, kalau seandainya 12.750 kita beli 18.000, artinya ada spread harga 5.000. 5.000 di situ. Berlaku selama 10 tahun. Coba bayangkan 10 tahun. Itu partai besar raksasa kawan-kawan. Dan uang negara yang digelontorkan ke sana itu besar sekali. Korupsinya sangat masif.
Ini sebenarnya adalah target dari Purbaya. Targetnya orang-orang, para banjingan di negeri ini yang mengkorupsi duit negara, yang menzolimi rakyat, mau dibuangnya orang-orang yang ABS. Kan itu yang dikatakan oleh Purbaya kan? Barangkali saja Bahlil ini termasuk target dia. Ya kalau orang mau tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti yang bilang tadi, kemarin juga sama. Semuanya ABS, saya bisa ini Pak, saya bisa itu Pak. Lama itu gitu. Ternyata tanya belum dihitung. Ini presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Nah, video pertama yang saya tampilkan kepada kawan-kawan itu waktu Bahlil ditanya oleh wartawan. Harga APBN gas melon itu kan 12.750, Pak. Tapi kenapa di pengecer itu atau di pangkalan itu 18.000? Itu dikatakannya Kemenkeu tidak membaca data. Salah diberikan datanya kepada Kemenkeu. Padahal jelas-jelas kalau masalah data tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah ini seorang Purbaya dari LPS bergelimang dengan data. Tidak mungkin dia salah dalam hal ini. Ini menyangkut data, itu data keuangan. Tidak bisa salah kawan-kawan, tidak boleh. Dia lama di LPS itu. Apa arti LPS itu? Lembaga Penjaminan Simpanan. Itu berkaitan dengan data, berkaitan dengan uang. Data dengan uang adalah identik. Tak mungkin dia salah dalam hal ini. Apa yang tidak salah? Perhatikan dulu video ini pada waktu Purbaya di depan DPR membongkar data-data subsidi. Supaya lebih jelasnya nanti di belakang saya jelaskan kepada kawan-kawan di mana letaknya Purbaya membongkarnya itu. Membongkar. Dia katakan tadi kan nanti orang ABS itu akan disingkirkan dengan cara lunak. Kan begitu katanya. Tengok ini dengan cara lunaknya dia. Nanti saya terangkan kepada kawan-kawan. Karena pertama-tamanya saya tidak ngeh juga. Rupanya ini maksud Kemenkeu ini. Next. Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar 10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter. Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. Sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar. Nah, kalau kita dengar, Kemenkeu kan tidak menyebutkan harga LPG itu sampai di masyarakat yang 12.750 itu. Itu hanya ada di tabel. Tapi sebelumnya, Kemenkeu menyatakan Pertalite itu yang dibayar masyarakat adalah 10.000, sama dengan tabel. Coba kawan-kawan perhatikan. Tabel di sini kan ada subsidinya. Begitu juga LPG, solar dan lain-lain. Begitu juga LPG kan. Di tabelnya ada harga yang dibayar oleh masyarakat 12.750. Subsidi 30.000 disebutkan oleh Purbaya. Dia tidak menyebutkan di situ karena ada risiko. Kalau kita lihat di situ kan, kalau dia sebutkan masyarakat akan tahu 12.750. Tapi jurnalis dan orang-orang yang melek masalah ekonomi tak bisa dibohongi. Seharusnya kalau Pertalite sampai di masyarakat, apakah Anda membeli Pertalite di pompa minyak atau SPBU itu lebih dari 10.000? Tidak kan? 10.000 kan? Seharusnya LPG 3 kg ini di pangkalan. SPBU itu kan pangkalan minyak. Dari pangkalan gas itu sampai di pangkalan gas seharusnya 12.750. Coba bayangkan di kepala kita dulu sekarang ini. Purbaya tidak mengatakan, tapi ditampilkannya. Tentu saja gesekan antara dia dengan Menteri Bahlil nanti kan akan tajam di sini kalau dia sebutkan kontan-kontan. Makanya dia katakan yang ABS secara soft, secara lembut akan dibuangnya. Jadi apapun alasannya nanti, tak bisa diterima lagi. Oh, pengangkutannya ada, biaya ini, biaya itu ada untuk gas LPG. Contohnya di Pertalite kan.
Kan sangat sederhana. Pertalite 10.000, solar juga sama dengan yang sampai kepada konsumen, LPG harusnya 12.750. Apa kita tidak tertipu selama ini? Hanya orang bodoh yang mengamini, yang mengatakan, oh LPG itu APBN-nya memang sekian. APBN itu, harga di tabel APBN itu adalah harga yang sampai kepada konsumen. Jangan dibodoh-bodohi lagi. Ada uang transport segala macam itu termasuk di situ semua. Sama dengan Pertalite itu sampai kepada konsumen itu 10.000, tidak boleh lebih daripada itu kecuali pengecer-pengecer. Muncul pertanyaan kita, apakah Bahlil akan seperti Erick Thohir atau dibuang betul oleh Prabowo? Atau uang-uang itu kemana perginya selama ini? Ini jangan-jangan sampai lebih dari korupsi, mega korupsi dari Pertamina ini kawan-kawan. Dan tugas saya di sini hanya ingin menerangkan kepada kita semua. Itulah yang terjadi selama ini. Itulah yang membuat kita mendukung kebijaksanaan dari Purbaya. Walaupun untuk hal-hal tertentu harus agak pintar-pintar sedikit lah kita memahaminya. Tidak mungkin dijelaskan seluruhnya oleh menteri kita ini. Dan terakhir kan muncul pertanyaan kawan-kawan, kenapa saya katakan Purbaya sepertinya tenang-tenang saja. Mau tutup pun Selat Hormuz itu tidak masalah sama dia. Kenapa? Kawan-kawan bisa melihat subsidi dari Pertalite itu cuma 11.700, kecil kan subsidinya. Yang besar apa? LPG 30.000 subsidinya. Dan kemudian kalaupun ditutup Selat Hormuz itu kita ngambil dari yang lain, mahal misalnya. Contoh gas LPG. Gas LPG kalaupun mahal, sementara harganya seharusnya di masyarakat itu kan 12.750. Ini harus dibongkar oleh Purbaya. Seandainya, coba bayangkan, harga keekonomian katanya 42.750, disubsidi oleh negara 30.000. Sama dengan Pertalite. Pertalite tadi kan disubsidi negara 1.700, harga keekonomiannya 11.700, disubsidi oleh negara 1.700, harga yang sampai di masyarakat 10.000. Untuk gas LPG seharusnya begitu juga 12.750. Sekarang ada yang bermain. Kata Bahlil tadi, tengok. Karena dia yang menetapkan tata kelola, yang melarang pengecer untuk menjual itu kan artinya atas perintah dia, wewenang dia menetapkan harganya itu. Saya kontan-kontan mengatakan, kok 19.000 ditetapkan? Seharusnya kan 12.750 kemarin-kemarin itu. Paling tinggi harganya di seluruh Indonesia. Sama dengan Pertalite, di seluruh Indonesia 10.000. Itu artinya, di APBN itu apa artinya? Itu adalah undang-undang. Nah, seandainya naiklah harga LPG, diambil dari daerah lain, sehingga harga keekonomiannya menjadi 52.750 misalnya. Apakah Purbaya akan menaikkan harganya di lapangan? Tidak, dia akan bongkar ini. Ada masalah ini. Kalau seandainya subsidinya masih dikurangi lah subsidi, artinya kan, misalnya harga keekonomiannya 52.750, subsidinya tetap. Nah, subsidi bukan subsidinya dikurangi, subsidinya tetap misalnya. Tentu kalau disubsidi itu harganya menjadi 22.500 dari 12.750 tadi. Karena subsidi kalau 52.750 harga keekonomiannya, disubsidi lagi 20.000, dikurangi subsidinya. Karena ini boncos anggaran negara. Karena harganya naik dari luar, misalnya. Bukan naik dari luar. Harganya naik dari luar sehingga harga keekonomiannya 52.750. Subsidi tetap. Kalau seandainya supaya harganya tetap di dalam negeri seperti Pertalite, kalau inginkan 10.000 juga, kalau harga minyak itu udah naik menjadi 12.000 atau 12.700 misalnya, disubsidikan naik 2.000, itu membuat negara boncos namanya. Karena supaya harga di masyarakat itu tetap dia 10.000. Nah, seandainya gas LPG ini kita katakan, gas harga keekonomiannya kan naik karena Selat Hormuz ditutup menjadi 52.750 misalnya. Subsidinya kan tetap ini. Subsidinya tetap. Kemudian harga di pengecer, karena selama ini harga di pengecer kata si Bahlil 19.000, karena harga naik di luar kan itu alasan nanti. Seharusnya kan tetap 12.750. Ini sudah naik duluan. Kemudian dari 19.000 naik kan 29.000. Ini harus dibongkar oleh Purbaya. Kenapa harus dibongkar? Karena ini sudah memboncoskan uang negara. Seharusnya kalau seandainya ini diperlakukan sama dengan Pertalite, naik pun harga LPG sampai 52.750 harga keekonomiannya, subsidi negara kan tetap ini 30.000. Seharusnya harga keekonomiannya, harga sampai kepada masyarakat itu 22.750, sama dengan yang diterima masyarakat sekarang. Sama. Artinya ini kalau seandainya Purbaya tidak mau terkena oleh pandangan masyarakat, artinya
tingkat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo dari segi pemerintahan supaya tidak cedera. Kan tujuan Purbaya diangkat menjadi Menteri Keuangan ini adalah menyelamatkan rezim Prabowo ini dari begundal-begundal ini. Ini yang harus dihabisi oleh Purbaya. Naik pun harga di luar, ini harus dibongkar oleh Purbaya. Seharusnya di lapangan tidak naik. Naiknya cuma sesuai dengan harga di APBN. Muncul di harga di APBN 22.750. Subsidi tidak ditambahkan. Karena tujuan Purbaya subsidi ini kan supaya tepat sasaran. Nah, kalau seandainya subsidi ini masih tetap 30.000, seharusnya harga di masyarakat kan 22.750. Harga di masyarakat selama ini segitu kok. Ada 25.000, ada 20.000. Kan sama aja. Supaya harganya itu tetap seperti sekarang. Walaupun harga LPG naik di luar negeri, seharusnya Purbaya harus membongkar nih praktek-praktek para banjingan ini. Nah, pertanyaannya, bisakah Purbaya membongkar hal itu? Sementara yang berpuluh tahun kemarin itu belum ada dibongkar apa-apa. Ini pertaruhan kepada Purbaya. Itu yang saya maksudkan. Kalau Purbaya tidak berani membongkar ke publik secara terus terang lagi, seharusnya harga LPG itu di masyarakat, misalnya setelah dibongkar ditutup Selat Hormuz, seharusnya kan 22.000 naiklah berapa kira-kira dari 12.750. Dan menurut saya yang lebih bagus begini. Sekarang aja dibongkar oleh Purbaya. Seharusnya di masyarakat itu jangan mau beli gas LPG itu kalau harganya lebih dari 12.750. Agar apa? Agar nanti sempat naik harga gara-gara penyekatan atau penutupan Selat Hormuz ini. Kemudian Purbaya supaya tidak boncos subsidinya ke situ, dia tinggal katakan kepada masyarakat, ini subsidinya tetap, harga tetap naik. Mungkin masyarakat paham. Tapi kalau sekarang ini masyarakat sudah dibohongi. Harganya seharusnya di APBN itu 12.750, kemudian nanti naik harga, kemudian naik lagi harga di dalam negeri. Kalau ditambah subsidi oleh Purbaya, nama Prabowo cacat. Belum lagi untuk dana yang lain, defisit akan melebar, macam-macam akibatnya. Nah, akhir-akhirnya ujung-ujungnya kawan-kawan, memang mau tak mau, Purbaya harus membongkar ini. Apakah itu Borok Bahlil yang pasti, ini para begundal-begundal di belakang itu, menangguh untung. Artinya dari subsidi ini seharusnya dengan adanya subsidi tersebut itu artinya undang-undang APBN itu harga di masyarakat itu yang tertera di APBN sama dengan Pertalite. Ini kan tidak selama ini. Berarti ada yang bermain kan? Nah, pertanyaan kita, apakah berani Purbaya membongkarnya? Kalau pertanyaannya Purbaya tidak takut sama sekali dengan kenaikan atau ditutupnya Selat Hormuz, terjawab sama kita kan? Kalau Pertalite, kalau naik, hanya sedikit kenaikannya. Mungkin subsidi ditambah, tapi sedikit. Tapi kalau gas LPG, ini berbahaya ini. Karena subsidinya besar di situ. Itu yang saya maksudkan. Jadi dia tidak takut, kalau seandainya pun terpaksa, dia akan bongkar ini. Borok siapakah? Apakah Borok Bahlil? Apa yang penting, Borok Banjingan yang menangguk, yang menipu kita dengan gas LPG. Itu jawabannya kira-kira kenapa Purbaya tidak ngoceh dalam masalah ini. Terima kasih.